Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya, bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Kayaknya ya ketika 98 itu reformasi, kayaknya kita udah sampai di demokrasi yang terbuka, kompetitif. Iya, deliberatif. Iya, deliberatif, orang dialogis. bisa ngaku komunis zaman itu. Iya. Pakai baju Paluarit nggak apa-apa atau 98. Coba hari ini. Rajia. Nah, makanya Bang. Ini ada konstruksi kenegaraan kita apa nih problemnya? Ini kan kita nanti akan melihat di Asia Tenggara negara mana yang paling declining gitu. Jangan-jangan kita masuk gitu di dalam list itu gitu. Sekarang kita bisa ketawain Thailand sama Myanmar kan, atau Filipina gitu. Kita masih bangga. Selain Bang Fahri mengusulkan bahwa pemerintah harus berjarak dengan industri olahraga ya, supaya bola kita tidak ada tragedi lagi. Soal ini apa nih Bang? Perspektif apa? Nah, sebenarnya kan seluruh dunia sekarang kan mengalami polarisasi. Ya. Jadi ekstremisme dalam politik itu rupanya sedang diproduksi oleh zaman sekarang ini kan. Bahkan di Amerika itu championnya demokrasi tapi orang sekarang menyesal ya. Di Eropa trennya itu lahir figur-figur ketiga. Sejauh itu merupakan pertarungan ide ya, tadi Hasan bilang begitu ya, memang tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan kan kalau ini kemudian menjadi elemen-elemen pendahuluan bagi kekerasan politik yang sebenarnya kita hindari. Jadi waktu kita masuk demokrasi itu kan kita sadar bahwa inilah cara kita berbeda yang benar gitu. Memang bangsa kita juga ini memang gudangnya perbedaan sebenarnya gitu. Tetapi alhamdulillah kita punya para pendiri bangsa yang jadi waktu kita masuk demokrasi itu kan kita sadar bahwa inilah cara kita berbeda yang benar gitu. Memang bangsa kita juga ini memang gudangnya perbedaan sebenarnya gitu. Tetapi alhamdulillah kita punya para pendiri bangsa yang sudah membungkus itu dalam banyak cara begitu. Termasuk melahirkan Pancasila itu satunya kerja yang sangat luar biasa gitu. Meskipun di kemudian hari banyak orang yang misinterpretasi atau less interpretasi atau gagal jadi waktu kita masuk demokrasi itu kan kita sadar bahwa inilah cara kita berbeda yang benar gitu. Memang bangsa kita juga ini memang gudangnya perbedaan sebenarnya gitu. Tetapi alhamdulillah kita punya para pendiri bangsa yang sudah membungkus itu dalam banyak cara begitu. Termasuk melahirkan Pancasila itu satunya kerja yang sangat luar biasa gitu. Meskipun di kemudian hari banyak orang yang
yang misinterpretasi atau less interpretasi atau gagal menginterpretasi Pancasila sebagai ideologi persatuan. Ya, belakangan muncul. Inilah sebenarnya juga kritik saya, Bung Willy. Kenapa Nasdem lompat ke orang? Kalau mau ngeritik Pak Jokowi karena 10 tahun ini memproduksi misinterpretasi tadi, ya itu dulu yang dilakukan, introspeksi di dalamnya pemerintahan koalisi 10 tahun ini. Nah, sekarang kita lompat ke figur kan. Padahal harusnya itu rutenya itu kita bicara dulu, ini idenya apa nih? What happened with the country gitu kan? Kita dalam dulu soal ini, ya kan? Oh, ini belakangan ini 10 tahun ini demokratisasi kita mengalami penurunan. Penurunannya terjadi karena menguatnya politik aliran di dalam pemerintahan. Boleh dikritik bahwa itu adalah karya masyarakat atau karya oposisi, tapi tidak bisa yang berkuasa yang harus disalahkan. Jangan nyalakan yang lain gitu. So keliru kita kalau nyalakan rakyat, nyalakan oposisi, orang yang berkuasa yang megang kendali kekuasaan. Nah, idenya dulu kita omongkan kan. Baru kita bicara terus metodenya ke depan bagaimana, program apa yang mesti kita bangun gitu kan. Lalu figurnya siapa gitu loh. Nah, ini enggak kan, kita kan lompat ke figur nih, padahal pemilunya masih setahun lebih lagi kan. Yang figur itu akhirnya dipertanyakan orang. Anies sendiri dipertanyakan orang karena dia lompat dari konvensi Partai Demokrat, dipilih oleh Pak Jokowi, dipilih oleh Pak Prabowo, sekarang dipilih oleh Pak Surya Paloh kan. Itu kan lompatan yang indah itu buat Anies Baswedan. Tapi kan kita nggak perlu itunya gitu loh. Yang kita perlu 2 step tadi. Bagaimana dia memulai, kita nggak ragukan kemampuan Anies untuk bernarasi gitu ya. Tapi kan dia kan di drive untuk agak ekstrim begitu sikapnya itu gitu. Dan juga itu dialami oleh jadi Nasdem dan Anies Baswedan itu ada dalam dilema atas pilihan politiknya gitu loh. Baik yang sifatnya itu naratif maupun yang pragmatis. Ini yang akan terjadi nih sebentar lagi gitu. Masih panjang ujiannya buat Anies dan Nasdem gitu. Akan terjadi sebentar lagi apa Bang ya? Ya, kekuasaan ini kan melakukan rekonfigurasi. Apa rela PDIP dan kawan-kawan melihat kritik Nasdem ini? Padahal hampir 2 periode ini kita menikmati itu gitu loh. Bersama-sama naratif ya kan, kebijakan dan kebijakan yang lebih teknis lagi, pemilihan orang dan sebagainya. Kan semua dalam alur itu. Tiba-tiba belakangan kita agak berbeda sendiri kan nggak bakalan diterima. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan ini karena lompatan adanya figur yang dianggap sebenarnya anomali dalam politik kita. Popularity mendahului nominasi. Harusnya kan nominasi dulu baru popularity gitu loh. Nah, itu akan terjadi ya. Saya yakin ini goncangan setahun ini akan terjadi. Sebab kita yang berasal dari luar melihat bahwa ini keretakan gitu. Apakah karena selama ini kan juga kabinet itu kan tidak disatukan oleh pikiran kan. Ya, dengan segala maaf itu kabinet agak di drive oleh pragmatisme juga gitu. Maksudnya ini Bang, manifestasi dari kalimat-kalimat ini Bang. Ini dari Sekjen pas dari Jokowi gara-gara punya capres sendiri. Ini kan bukan naratif ini kan. Ini kan perasaan begitu loh. Jadi ini kegalauan dan curhat-curhat itulah gitu. Kita bisa merefleksikan tadi Abang katakan. Jadi sekarang ini bolehkah kita memulai dengan memindahkan ini dalam debat pikiran dulu gitu. Terlepas dia siapa ya. Makanya kalau Hasbi mau ngotong di ujung, kalau bisa figurnya jangan dia gitu. Karena kita belum debat konten gitu loh. Jadi maksudnya dia tuh mengajak ayo debat konten dulu. What happened with Indonesia? Itu yang saya bayangkan dalam prosedur konstitusi kita yang mengatakan bahwa ya harusnya memang kita mulai dengan perdebatan dulu. Sayang dong setahun ini ada kekosongan naratif. Padahal orang harusnya mulai boleh berdebat. Anies Baswedan sebagai capres debat dong mulai sekarang. Tapi kan enggak, karena ini orang kan sembunyi. Ini tiketnya cuma 2 atau 3. Ini salah satunya gue nih. Gue harus jaga diri nih, hati-hati. Gue nggak boleh terlalu banyak ngomong. Ya kan? Karena saya salah satunya di ujung nanti. Yang pertarungannya singkat, cuma 1 bulan, 2 bulan. Dan itu tidak punya kesempatan kepada kita semua, bangsa Indonesia untuk mengetahui apa sebenarnya dalam pikiran orang. Nggak ada kelompen capir yang sangat singkat. Tak gitu tiba-tiba udah harus nyoblos kita. Nah, jadi kembali kepada ide gitu. Bisa nggak kita memfasilitasi ide? Ya memang kalau bicara pragmatisnya, Nasdem dan Anies sekarang punya privilege dalam setahun ini tanpa diganggu untuk menawarkan itu gitu loh. Tapi itu ujian kan. Anda kan nggak bisa serta-merta belok gitu. Karena orang akan bertanya gitu. Yang kedua, ya saya mendengar pidatonya Pak Surya Paloh dan pidatonya Anies. Tujuannya mulia gitu. Tapi apakah betul ini akan berani menabrak establishment dalam kekuasaan itu sendiri? Yang tidak setuju dengan pidato Surya Paloh dan Anies Baswedan ini. Orang kan belum ngomong. Hasto kan baru bilang birunya dirobek gitu. Bahkan itu Belanda kan. Peristiwa Hotel Yamato itu kan. Dirobek birunya tinggal merah putih. Kan itu logikanya orang ini kan sekarang. Tapi sekali lagi privilege ini mau dipakai nggak? Untuk mengoreksi ini semua gitu. Tapi kalau niatnya nggak baik, artinya memang niatnya itu mau sembunyi, mudah-mudahan saya di ujung terpilih. Nah itulah kemudian keikhlasan
keikhlasan kita itu akan dilihat oleh publik juga gitu. Kalau di ujung seperti kata Bang Hasan tadi, desain politik aja, karena dari 2012 Bang, Ya makanya kan, pertarungan termasuk itu yang dan harus itu kita replikasi terus itu desain yang harus politik kita yang bisa address kan mencemaskan situasi ini sebenarnya. Tapi kecemasan itu kan harus dilantangkan gitu. Harus ada yang tadi kalau beliau memakai Keynes, sekarang juga Obama kan lagi dipuji juga nih karena mengoreksi cara berpikir masa-masa. Dia bilang dalam crowd tuh kadang-kadang kita jadi nggak rasional, ya kan, kita menjadi emosional dan sebagainya. Itu yang menurut saya ya di exercise sekarang gitu. Jadi kalau tadi ngomong Medan tuh, menurut saya Medan tuh 212. Ya ada gimmicknya ke gereja dan sebagainya. Tapi jangan lupa itu belum netral itu. Gitu loh. Satu ya ini. Jadi Jadi nggak sepluralistik itu. Mulai dari ide dulu. Kita mulai dari ide dulu. Yang kedua, nggak usah khawatir timelinenya. Sejarah kita udah luar biasa lah. Kita sampai pada demokrasi ini, udahlah, ini akumulasi dari kekuatan kita. No way, nggak bakalan balik kita kepada kecemasan kiri atau kanan tuh nggak akan terjadi kayak begitu. Kita ini sudah di tengah identifikasi sejak awal bangsa kita ini tidak suka dengan ekstremisme. Kita ini bangsa moderat, tidak suka dengan itu. Tapi ini mesti dijaga kan ide. Nah lalu kemudian, berikutnya apa yang kita mesti lihat ke depan gitu. Saya terus terang kalau ada keberanian gitu ya, memperbanyak kontestan. Sebab itu yang akan membuat meruncing ini akan melebar, akan lumer begitu. Perbanyak. Kalau saya sih, kalau dia kan mungkin jangan Ganjar, jangan Anies. Kalau saya enggak, turunkan aja ke jalan sebanyak mungkin orang. Izinkan semua partai politik punya calon. Dan biarkan calon ini selama setahun ini berdebat. Sehingga identitas partai politik diwakili oleh calonnya itu. Sehingga saya mengerti kenapa saya memilih partai A atau partai B. Itu yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga sembunyi kan di balik kenikmatan punya kandidat sedikit ini gitu loh. Untuk mengorbankan pikiran gitu. Apa nikmatnya dan kita itu siapa Bang? Ya mereka lah. Kalau kita kan masih di luar nih ceritanya kan. Mereka ini kan masih menikmati bahwa Karena kalau Abang bilang kita itu termasuk Abang maksudnya. Iya, kan saya jadi meragukan batnya orang-orang ini gitu. Jangan Anies Baswedan mau disuruh rekonsiliasi. Ngurus PKS aja belum beres, Bos. Jadi udahlah, sekarang jangan begitulah berpikirnya. Coba tawarkan ini kembali, ngomong kepada Pak Jokowi, ya kan, bikin perpu, ya kan, pileg aja dulu, capresnya disuruh untuk kampanye buat partainya, supaya kotel efek buat partainya itu diwakili oleh penjuru bicaraan yang baik oleh partainya. Ada 9 partai atau ada 20 partai, biarkan dia punya capres dan nanti dia akan berbicara. Partai ini nanti kalau menang, ini yang akan dia lakukan. Ide saya untuk memimpin Indonesia begini. Enak, Bos. Kalau ini enggak, ini sembunyi semua, Bos. Tapi berarti memang ada problem dalam konstruksi ketatanegaraan sehingga berujung pada polarisasi. Nah, ini kan interpretasi yang salah kalau menurut saya. Kalau ketatanegaraan jelas pasal 6A itu ya, Bung Hasbi ya. Orang itu menang pemilu, calon presiden itu menang pemilu apabila dia menang popular vote 50% plus 1 secara nasional dan menang electoral vote berbasis provinsi dengan rata perolehan suara minimal 20%. Itu artinya tidak ada satu putaran. Desainnya adalah 2 putaran. Jadi memang harusnya itu tarungkan dulu orang Papua, orang Aceh, orang Sumatera, orang Sulawesi dengan perspektif yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan kewilayahan, terutama kami di Papua tertinggal, kami dan seterusnya Sulawesi, kekayaan kami dikeruk dan sebagainya. Tawarkan itu, munculkan itu perdebatan. Enak nontonnya. Supaya yang lain tidak dipakai, supaya identitas tidak dipakai. Gitu. Jadi daripada desain politik di ujung lebih dari awal kompetisinya diramaikan memang itu aja. Maksudnya, memang itu demokrasi ide begitu. agak baru lagi, nggak baru, tapi dalam konstruksi diskusi ini ada satu desain baru, desain politik baru nih. Loh, kalau saya sih berbagai macam saran untuk social engineering, political engineering itu terbuka loh. Ya kan desain Bang Fahri juga bisa dilaksanakan. Maksudnya ide yang bagus. Karena saya itu orang yang setuju pileg sama pilpres dipisah. Karena kalau nggak orang berbasis 5 tahun yang lalu itu saya setuju. Tapi saya setujunya ada presidensial threshold. Biar lumayan efektif ketika tapi dengan hasil yang terkini. Kan begitu. Jadi tapi kalau teorinya presidensial threshold, dia setuju. Kita maju aja dulu, capres dan partainya kampanye ya satu arus. Nah, kayak begitu. Gitu loh. Jadi nanti ini setelah partai pileg, saya, orang berkonsolidasi, orang Enak. berkoalisi. Jadi kalau gitu tuh saya setuju itu. Karena saya ngelihat ada masalahnya dengan pemilu. Tapi desainnya. Tapi kan sekarang kalau saya kemungkinannya sekarang ini gimana Bang dalam konteks hari ini gitu ya. Lagi-lagi begitu. Saya itu punya keterbatasan ketika berpikir filosofis dan jangka panjang. Saya ngelihat apa yang ada di depan mata, mana yang akan lebih dulu terjadi. Nah, misalnya ide Bang Fahri itu kalau misalnya MK atau Pak Jokowi mau bikin perpu, kita jalan dengan gitu, ideal sekali.
kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.